Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Hadi Santoso. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya akan memaparkan sebuah aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya di sini didampingi oleh fasilitator saya yaitu Ibu Erika Duyani dan Bapak pengajar praktek yaitu Bapak Eko Budi Prasetyo. Untuk rancangan tindakan untuk aksi nyata yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata ini adalah belum semua warga sekolah memahami tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh warga sekolah memahami konsep inti tersebut, maka akan terbentuk budaya positif yang baik. Tujuan aksi nyata di sini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang budaya positif. Juga terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan dan pelaksanaan kegiatan kelas. Untuk tolak ukur yang dapat kita lihat yaitu meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang budaya positif. Kemudian terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Sedangkan lini masa tindakan yang akan dilakukan di sini saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan diseminasi konsep budaya positif, menyusun keyakinan kelas, dan hasil keyakinan kelas ditempel di masing-masing kelas. Nah, dukungan yang dibutuhkan di sini saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat, dukungan dari murid, perlengkapan untuk membuat keyakinan kelas. Berikut adalah kegiatan diseminasi positif di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mari kita simak bersama-sama video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Mini SPD selaku Kepala Sekolah Rembulan 1. Yang saya hormati Pak Yanto Hadi Santoso SPD selaku calon guru penggerak SD Negeri Rembulan 1, dan Bapak Ibu Guru SD Rembulan 1 yang saya hormati. Pertama-tama perkenalkan, saya Lydia selaku moderator pada pagi hari ini yang akan memimpin jalannya diskusi mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kita akan melaksanakan diskusi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah penyampaian materi, yang keempat adalah tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Rembulan 1 kepada Ibu Rumini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Yanto Hadi Santoso SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SDN Rembulan 1.
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dalam acara aksi nyata penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Yanto Hadi Santoso. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di lembaga kita ada yang terjaring yaitu CGP Angkatan 11 yaitu Bapak Yanto Hadi Santoso. Yang berikutnya mungkin atau mudah-mudahan dengan adanya Pak Yanto bisa masuk CGP Angkatan 11 untuk guru-guru yang lain bisa untuk masuk di angkatan yang ke-13. Jadi mohon begitu Bapak Ibu ya. Dengan adanya Pak Yanto jadi CGP mudah-mudahan bisa membawa atau membawa kebaikan atau mendapat kebaikan khususnya SDN Tergulan Satu khususnya para ibu-ibu atau para pendidik di SDN Tergulan Satu ini. Dan nanti kami mohon Bapak Ibu guru semua mengikuti acara aksi nyata yang disampaikan oleh Bapak Yanto ya Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon nanti apabila Bapak Ibu guru kurang paham atau mungkin ada usul saran kepada Bapak CGP Bapak Yanto, kami persilahkan. Waktu mungkin nanti terbuka untuk panjenengan semua ya. Betul Bapak Ibu ya. Ya mungkin dari saya kami akhiri saja. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Guru Nini atas sambutan yang telah diberikan. Langsung saja acara inti yaitu pemaparan materi oleh Pak Yanto Hadi Santoso. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Dia atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1, Ibu Rumini SPG. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu, terutama Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru karena sudah berkenan hadir dalam acara pada hari ini yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang menyebarkan atau diseminasi positif pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah saya pelajari dalam program guru penggerak angkatan 11. Di sini saya mendapatkan tugas pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum itu
Bapak Ibu, saya sudah menyelesaikan satu modul, karena satu modul itu ada 4 komponen, yaitu 1.1 sampai dengan 1.4. Yang terakhir di sini 1.4 ini saya disuruh untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu para Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf di depan di sini saya bukan berarti ingin menggurui dengan semua, saya hanya ingin ingin menyampaikan kita belajar bersama. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak didik kita. Bapak Ibu, untuk materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang konsep utama modul budaya positif. Nah, itu ada 7 poin nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh nanti adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu kita masuk tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita saat ini kan sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, di situ di dalam kurikulum Merdeka kita juga dituntut untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran yang memenuhi kebutuhan setiap siswa. Karena kita masih biasanya sering kita dalam pembelajaran di kelas itu masih menyamaratakan, ya. Saat ini biasa rata-rata masih memandang sama rata, kita kasih materi sama ke semua anak, tidak melihat setiap anak itu masing-masing anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk itu dalam implementasi kurikulum Merdeka saat ini kita dimasukkan untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan anak dalam mewujudkan bakat minat yang atau menebalkan apa yang sudah dia miliki atau sesuai dengan harapan kita, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya profil pelajar Pancasila Bapak Ibu yang sudah kita ketahui bersama kemarin apa? Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu kalau ada kata disiplin apa? Apa yang dimaksud dengan disiplin? Taat aturan. Karena disiplin itu
kita garis bawahi tentang aturan Bapak Ibu ya. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, tidak hanya saya, tidak hanya Bapak Ibu, tentunya murid juga. Kalau ada kata-kata peraturan, tentunya biasanya pasti menimbulkan rasa kurang nyaman Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk itu anak pun juga seperti itu. Kalau di dalam kelas itu ada peraturan yang sifatnya mengekang anak, itu pasti anak merasa kurang nyaman. Nah, di sini di dalam modul disiplin positif ini yang saya pelajari di sini, tujuan pendidik yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, biasanya anak-anak itu kalau ada aturan di dalam kelas tidak boleh bermain, tidak boleh bergurau ketika ada penjelasan atau ketika pembelajaran ya. Kata-kata tidak boleh itu pun termasuk aturan yang mengekang anak ya. Nah, untuk itu disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman ataupun hukuman. Nah, tujuannya anak-anak itu melakukan disiplin itu tanpa karena sesuatu imbalan atau sogokan dari bapak ibu guru atau orang lain ya. Jadi tujuannya anak itu melakukan disiplin itu timbul dari dalam dirinya sendiri karena anak-anak itu merasa menghargai dirinya, akhirnya timbul saya akan disiplin kan ya bisa menghargai dirinya ya. Kemudian materi selanjutnya Bapak Ibu yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Anak itu melakukan sesuatu atau termotivasi itu ada yang melatar belakangi yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Tentunya yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Artinya kebutuhan bertahan hidup itu anak-anak ingin misalkan bertahan hidup itu hubungannya dengan fisik kalau ya. Bertahan hidup misalkan ingin makan, ingin minum atau seperti itu ya. Terus kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak-anak itu ingin mendapat kasih sayang dan diterima di kelasnya, sehingga dia biasanya berbuat yang seenaknya sendiri, memancing-mancing temannya, mencari perhatian, dan itu menandakan kalau dia itu kebutuhan dasarnya adalah membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, anak itu juga ingin di dalam dirinya itu kita tidak orang dewasa pun sama, pasti di dalam dirinya itu ada yang namanya ingin berkuasa, ingin menang sendiri. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar pada anak. Kemudian kebebasan, anak pun juga ingin merasa bebas
Oke. Jadi kalau anak merasa tertekan, dia pasti akan menimbulkan berbuat sesuatu yang kita rasa seperti anak-anak kita dalam kelas. Kalau anak-anak pengen bebas, pengen puasa, biasanya apa tingkatannya pasti ada gitu. Nah, kemudian kesenangan artinya di sini anak-anak itu ketika dalam pembelajaran merasa malas, biasanya kan ada anak pasti dia kurang begitu semangat, kurang begitu dalam mengikuti pelajaran, pasti dia merasa tidak senang, merasa bosan. Nah, itu tentunya kita sebagai guru harus bisa membuat anak-anak itu bagaimana supaya dalam pembelajaran itu bisa senang mengikuti pelajaran, bisa nyaman. Nah, kita tentunya harus pandai-pandai untuk membuat pembelajaran yang lebih bervariasi, lebih menyenangkan. Tentunya bisa menggunakan model pembelajaran yang lebih menarik, atau bisa bertepuk atau nyanyi seperti itu. Speaking. Nah, kemudian di dalam motivasi perilaku manusia itu, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama itu anak-anak melakukan sesuatu itu pasti karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi yang timbul dari eksternal. Jadi biasanya anak-anak itu melakukan disiplin karena menghindari hukuman. Nah, karena takut. Nah, itu sebenarnya masih kurang baik ya. Menurut modul yang saya pelajari ini masih belum baik, karena ada lagi nanti perilaku yang bisa kita lakukan untuk anak supaya bisa melakukan sesuatu itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid akan melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, dan ini merupakan juga motivasi eksternal. Nah, kemudian ini yang termasuk yang saya tadi dulu, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi eksternal. Jadi disiplin yang bagus, yang baik itu harusnya anak-anak itu melakukan disiplin itu karena menghargai dirinya sendiri, timbul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ada menghindari karena ancaman atau hukuman dan atau mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu beberapa perilaku atau motivasi yang harus kita pahami dan benar-benar kita terapkan pada anak-anak. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu karena hukuman. Nah, tentunya hukuman itu anak-anak itu pasti akan merasa takut, merasa hukuman itu menakutkan. Nah, terus hukuman juga itu merupakan
dia merasa tidak nyaman karena hukuman, termasuk juga memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian murid pun juga akan menyembunyikan kesalahan. Nah, artinya anak itu kalau melakukan sesuatu itu karena dia takut, dia tidak nyaman, merasa nanti kalau saya mengaku seperti ini pasti dihukum oleh Pak Guru, pasti dia akan menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid juga menjadi rendah diri. Nah, ini akibat dari hukuman yang ketika diberikan oleh Bapak Guru pada anak-anak, pasti nanti akan menimbulkan efek yang kurang baik. Tentunya berikutnya yaitu penghargaan. Nah, kita juga sering memberikan penghargaan kepada anak, ini juga termasuk konsep disiplin yang identitas gagal sebetulnya. Penghargaan itu juga tidak efektif untuk penerapan disiplin pada anak-anak. Ternyata itu bisa merusak hubungan. Contohnya, ketika anak-anak itu kita kasih penghargaan ketika dia bisa melakukan sesuatu atau bisa mengerjakan soal yang kita berikan, biasanya itu menimbulkan iri pada anak-anak yang lain yang tidak bisa. Kok anak-anak itu saja yang mendapat penghargaan? Itu pasti menimbulkan rasa di dalam hatinya, oh kok cakui terus yo, kok aku enggak, seperti itu. Pasti itu. Kemudian itu juga pasti mematikan kreativitas anak. Artinya ketika dia tidak dia bisa melakukan sesuatu, tetapi kita memberikan penghargaan, akhirnya dia merasa saya sudah melakukan ini, terus dikai penghargaan, saya paling itu aja. Jadi saya tidak akan belajar yang lebih bagus lagi. Tentunya aku melakukan ini kok sudah mendapat penghargaan. Bagi anak yang cerdas mas saya. Tapi kalau anak yang belum mampu berpikir, itu pasti juga tadi menimbulkan iri tadi. Tapi kalau anak yang pola pikirnya cerdas, pasti dia tidak ingin berkembang, cuma saya segini aja sudah dapat penghargaan kok, pasti seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking itu juga termasuk kurang baik, ya, karena bagi anak yang mendapat ranking itu merasa bangga, tapi kita lihat anak yang tidak mendapatkan ranking pasti tentunya akan merasa minder, ya, itu makanya dikatakan penghargaan ranking itu kurang tepat, identitas gagal. Kemudian juga dapat merampas hak menghargai dirinya sendiri. Itu artinya ketika anak itu bisa melakukan sesuatu, sudah mendapatkan penghargaan, dia merasa karena menghargai itu bisa dilakukan dirinya sendiri. Penghargaan itu penghargaan yang tinggi itu adalah bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, karena kita sudah diberikan penghargaan oleh orang lain, maka kita tidak bisa merenungi atau tidak bisa memberi penghargaan pada diri kita sendiri. Makanya dikatakan merampas hak menghargai dirinya. Nah, kemudian yang dikatakan sukses bagaimana? Disiplin dikatakan dengan identitas sukses itu ada konsekuensi. Konsekuensi itu kita pun sudah sering melakukan, tapi kita terkadang belum paham kalau itu namanya konsekuensi. Konsekuensi itu artinya kita menanyakan peraturan yang sudah kita sepakati bersama, ya, itu namanya. Nah, misalkan anak-anak melakukan kesalahan, itu kamu ingat konsekuensinya bila kamu melakukan kesalahan seperti ini, pasti itu, ya. Jadi konsekuensi itu intinya itu juga termasuk penguatan
jangka pendek, tapi tidak itu sudah bagus konsekuensi. Jadi ada nanti yang lebih bagus lagi. Ini termasuk penguatan jangka pendek dan perlu dimonitoring secara berkelanjutan, karena biasanya anak kalau sudah didampingi oleh bapak ibu guru, ditanya kesalahannya, konsekuensinya apa, itu ya saat itu juga bagus. Tapi kalau tinggal beberapa saat pasti lupa akan konsekuensinya, makanya dikatakan jangka pendek. Kemudian stimulus respon, itu artinya gini, kalau stimulus respon itu kita memberikan pernyataan atau tanggapan yang anak itu melakukan kesalahan, kamu harus bagaimana. Nah, anak itu pasti akan merespon, saya akan memperbaiki kesalahan saya, Pak, seperti itu. Kemudian murid pun akan menghormati pada peraturan, ya. Karena kita sudah buat bersama peraturan atau kesepakatan atau keyakinan itu tadi, dia pasti akan menghormati peraturan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Kemudian murid di sini kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan, karena sudah ada peraturan konsekuensi, maka murid pun tidak bisa memenuhi kesalahannya. Pasti saya berbuat salah ini, pasti nanti saya konsekuensinya harus disuruh apa, seperti itu. Dia tidak bisa karena peraturan itu sudah disepakati oleh bapak ibu dan anak-anak, pasti nanti misalkan mengotori kelas, pasti konsekuensinya akan disuruh membersihkan. Nah, seperti itu. Dia tidak bisa berpikir saya harus ngapain ya kalau saya mengotori kelas seperti ini. Ya, karena konsekuensi tadi dia akhirnya tidak bisa memenuhi kesalahannya. Ini termasuk disiplin dengan identitas sukses, tapi masih ada lagi yang lebih baik. Yang lebih baik itu adalah restitusi. Ini yang menarik adalah restitusi. Dengan restitusi ini murid itu bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, artinya murid itu menghargai dirinya. Nah, kalau dia melakukan kesalahan, dia pasti sadar, oh ya saya salah, saya pasti akan melakukan memperbaiki kesalahan tersebut. Misalkan kalau ketika anak-anak ketika upacara tidak membawa atribut misalnya, itu pasti dia akan merasa, oh iya minggu depan saya pasti akan melengkapi atribut saya, karena dengan restitusi itu. Kemudian dengan restitusi juga bisa lebih fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya anak-anak yang tidak memakai atribut tadi itu bisa secara sadar kalau yang dilakukan itu salah, dan dia tentunya bisa berpikir, oh iya kalau saya hari ini tidak memakai atribut, minggu depan dan seterusnya saya akan melengkapinya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, sesuai yang saya jelaskan tadi, anak-anak pasti akan dapat menghargai dirinya dan menghormati orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini efek atau yang ditimbulkan dari restitusi ini namanya restitusi. Kemudian apa restitusi itu sendiri? Ini kita jelaskan bersama. Konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, jadi restitusi itu sebuah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa sadar diri, sehingga bisa
kembali ke kelompoknya yang dengan karakter yang lebih baik. Itu namanya restitusi. Ciri-cirinya bagaimana restitusi itu? Ini yang lebih menarik, yaitu ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, artinya anak-anak itu melakukan sesuatu yang baik itu bukan karena saya sudah melakukan kesalahan, saya tebus dengan kelakuan seperti ini, bukan seperti itu, tapi dia bisa belajar dari kesalahannya itu yang pernah dilakukan. Dia akan berpikir akan memperbaiki kesalahan dirinya yang sudah dilakukan itu, kemudian memperbaiki hubungan. Artinya restitusi juga dapat memperbaiki hubungan antara anak dengan gurunya atau anak dengan orang yang lebih tua. Itu pasti akan timbul hubungan yang baik, ya. Kemudian restitusi bukan tawaran. Restitusi itu merupakan sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Jadi restitusi itu adalah kita menawari atau menanyakan, misalkan anak tadi yang saya contohkan adalah tidak membawa atribut. Kita bisa menanyakan atau menawari, sebaiknya apa yang kamu harus lakukan ke depannya supaya tidak terpulang. Itu kan memberi tawaran pada anak. Jadi anak bisa berpikir, oh iya, saya akan besok berikutnya akan melengkapi atribut yang harusnya dipakai setiap hari Senin itu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, itu artinya dengan restitusi itu anak bisa membawa dirinya untuk bisa dapat menghargai dirinya sendiri. Makanya bisa melihat dalam dirinya sendiri, saya harus bagaimana, saya sebaiknya harus melakukan apa. Itu akan timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu artinya seperti tadi, anak melakukan kejahilan atau merasa tidak semangat, merasa bosan, itu karena dia merasa kurang membutuhkan kesenangan, ya. Itu makanya kebutuhan dasar manusia tadi termasuk salah satunya adalah membutuhkan kesenangan. Dia bisa mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Saya kurang apa ya? Kiranya saya mau apa ya? Bisa mencari dalam dirinya sendiri. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Artinya dalam restitusi itu difokuskan terhadap karakter anak, bukan kita melakukan tindakan kita harus, misalkan anak melakukan kesalahan kita bertindakan hukuman atau tidak seperti itu. Jadi kita fokus pada pembentukan karakter pada anak, ya. Jadi misalkan anak berbuat kesalahan, kita bisa melakukan kegiatan restitusi dengan cara kita menanya pada anak kenapa dia melakukan itu, kenapa dia, alasan apa yang mendasari dia melakukan itu, terus bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan itu, seperti itu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi itu kita harus fokus mencari solusi bagaimana supaya anak itu dapat memperbaiki kesalahannya secara kontinu, tidak saat itu ketika tidak memilih bapak itu dulu. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pada sebuah kasus siswa sering tidak menjaga, ini baru. Nah, nanti pasti akan kita bisa membedakan bagaimana hukuman,
bagaimana konsekuensi dan bagaimana restitusi. Kalau hukuman itu ketika ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, nah, itu biasanya guru menghukum siswa tersebut. Entah, kalau di sini saya contohkan guru menghukum siswa menghormat bendera selama 10 menit. Nah, tentunya guru pun juga pasti akan marah. Nah, anak pun juga pasti akan merasa takut karena biasanya tidak hanya saya, pasti kalau pengalaman saya seperti itu, pasti saya akan merasa jengkel ya kalau anak-anak itu tidak mengerjakan apa yang kita perintahkan, pasti seperti itu. Itu namanya hukuman berbeda. Terus kemudian kalau konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. 3 kali lipat ya sebenarnya, bukan 3 kali lipat normal. Nah, terus kemudian guru dapat tegas dan siswa dapat menghormati peraturan. Nah, ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu karena kita sudah dari awal sudah membentuk peraturan di dalam kelas atau kesepakatan, ya. Tentu artinya kalau anak ini tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Nah, kalau berarti di sini mengerjakan 3 kali lipat, ya berarti itu konsekuensinya sudah dibentuk sebelumnya. Kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya mengerjakan 3 kali lipat. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu guru pun dikatakan tegas dan siswa pun akan menghormati peraturan yang sudah dibuat bersama tadi. Kemudian kalau restitusi, nah di sini bedanya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi di sini guru dapat menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, maksudnya kalau kita melakukan restitusi pada anak ketika siswa tidak mengerjakan baik, itu kita bisa pertama restitusi itu memvalidasi tindakan, kemudian dengan cara memvalidasi itu dengan cara memuatkan, karena setiap manusia, setiap anak, setiap orang itu pasti akan pernah melakukan kesalahan. Itu namanya validasi, menguatkan pada anak. Jadi anak itu tidak merasa saya tersakiti atau saya gimana ya teman-teman. Anak itu tidak merasa takut dengan karena dia sudah melakukan kesalahan. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas atau membantu siswa menyelesaikan masalah itu melalui penguatan atau memvalidasi tindakan. Itu adalah perbuatan yang salah. Itu kalau bisa jangan diulangi lagi, atau setiap manusia atau setiap orang itu bisa pernah melakukan kesalahan. Itu merupakan penegalan atau penguatan validasi tindakan. Kemudian yang kedua, menawari atau menanyakan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Nah, misalkan tidak menjalankan apa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama kemarin, seperti itu. Kalau tidak mengerjakan PR, bagaimana? Nah, terus kira-kira kalau kamu hari ini tidak mengerjakan PR, kedepannya bagaimana? Itu berarti artinya anak itu digali, ditanya masalahnya. Ya, ditanya masalahnya, digali bagaimana agar anak itu menyelesaikan atau maksudnya memperbaiki kesalahan itu tadi. Nah, bagaimana kamu harus agar tidak terulang lagi kesalahan ini? Pasti anak-anak itu dalam hatinya pasti akan, oh ya saya besok-besok akan mengerjakan PR dan lebih semangat lagi dalam belajar. Terus kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini bedanya dengan restitusi. Nah, lebih dalam lagi kita akan belajar tentang restitusi. Kita menempatkan posisi kontrol kita Bapak-Ibu di dalam restitusi. Itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi
kontrol ada hukuman, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Tentunya kita sebagai guru pasti menempati salah satu posisi kontrol tersebut. Coba kira-kira kita bisa berintrospeksi, kira-kira saya itu menempati posisi yang mana? Biasanya saya sering melakukan menghukum anak, atau saya membuat rasa anak itu merasa bersalah, atau saya lebih suka sebagai berteman pada anak, atau saya sebagai pemantau, atau saya sebagai manajer. Yang lebih bagus, paling bagus posisi kontrol di sini itu sebagai manajer. Manajer itu artinya kita bisa mengarahkan, kita bisa memotivasi anak supaya anak itu dapat, ketika anak itu melakukan kesalahan, bisa memperbaiki dirinya dan bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Itu namanya manajer. Kalau pemantau itu posisinya bagaimana? Pemantau itu seperti menanyakan konsekuensi, itu juga termasuk seperti pemantau. Konsekuensinya apa sah? Nah sekalian berbuat seperti ini konsekuensinya apa? Itu tidak sama halnya dengan pemantau. Kalau teman membuat rasa bersalah, penghukum, itu tentunya kita semua sudah pernah melakukannya. Ya. Jadi posisi kontrol yang paling baik di sini adalah kita harus bisa menempatkan diri sebagai manajer. Kemudian di sini coba kita kami bersama contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa. Contoh penerapan pada 5 posisi kontrol pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara yang saya jelaskan tadi. Misalkan sebagai penghukum. Di sini rata-rata kalau sebagai penghukum itu pasti Bapak Ibu guru mengucapkan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, biasanya memberi hukuman seperti itu. Nah itu bedanya kalau menghukum. Kemudian kalau dikatakan pembuat rasa bersalah, di sini biasanya Bapak Guru melakukan apa? Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu, itu pasti akan merasa, anak itu pasti akan merasa bersalah. Nah, ini posisi membuat rasa bersalah pada anak. Kata-katanya bisa seperti itu. Kemudian kalau posisi sebagai teman, kata-katanya bisa dilakukan oleh Bapak Guru. Ayolah, yang penting buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu dia pasti merasa, oh iya Pak Guru, kalau saya berbalik tidak apa-apa. Dia akan merasa nyaman kalau merasa sebagai teman. Iya betul, ini juga bagus. Cuma lebih bagus lagi sebagai manajer bisa menempatkan dirinya sebagai manajer, bisa membawa anak itu membuat termotivasi untuk melakukan hal yang lebih bagus. Kemudian sebagai pemantau di sini kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Nah, itu termasuk pemantau. Ketika kita sudah punya kesepakatan bersama, ada anak melakukan kesalahan, kita tanya itu, kamu melanggar peraturan konsekuensinya apa? Nah, itu termasuk posisi kita sebagai pemantau. Kemudian manajer. Nah, di sini sebagai manajer itu biasanya apa kamu tahu kesalahan kamu? Nah, itu menanya anak. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu itu? Nah, jadi kalau sebagai manajer itu memancing anak, menanyakan kesalahan, kenapa dia bisa berbuat kesalahan, alasannya apa, kemudian kita dorong bagaimana supaya
kesalahan itu tidak terulang lagi. Nah akhirnya anak itu kan bisa timbul dalam dirinya, oh iya kalau begini salah, begini kurang baik, Bapak Ibu tulis menerima, berarti akan timbul rasa saya akan memperbaiki kesalahan itu. Itu Bapak Ibu ya, bedanya penghukum membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Jadi yang paling tepat, yang paling bagus di sini adalah sebagai manajer. Kemudian keyakinan kelas, tadi kita sudah menyinggung keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Mengapa dikatakan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi peraturan atau kesepakatan itu sebenarnya kurang apa? Kalau menurut yang sudah saya pelajari ini seharusnya dikatakan keyakinan kelas. Kenapa? Karena ada beberapa pertanyaan nanti coba. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara roda 2? Kenapa diharuskan memakai helm, Bapak Ibu? Karena untuk menjaga keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan kecucian setiap saat? Tentunya juga untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, menjaga keselamatan itu adalah termasuk keyakinan. Sama halnya dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kata-katanya itu berupa kata-kata positif yang sifatnya bisa membawa anak itu ke jalan yang baik ya. Nah, kira-kira kita sudah membuat keyakinan kelas belum di setiap kelas? Sudah. Nah, kalau sudah, ya saya juga kemarin juga sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi kemarin saya juga membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi setiap anak itu saya mintai usul ya, peraturan yang harus kita buat kita yakini bersama. Jadi setiap anak itu diwajibkan untuk supaya tidak merasa saya tidak membuat peraturan. Jadi semua warga sekolah atau semua warga kelas, semua anak kita ajak untuk membuat peraturan bersama-sama. Kemudian kita rangkum, kita buat yang peraturan-peraturan itu menjadi kalimat positif sehingga dapat membuat di kelas kita menjadi nyaman. Terus kemudian kita tempelkan ke ruang kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin. Ada 5 keyakinan kelas, ada kata-kata disiplin dan tepat waktu. Itu kemarin anak-anak juga mengusulkan tidak boleh datang terlambat. Nah, itu artinya kalimat positifnya karena tidak boleh datang terlambat itu termasuk kalimat negatif. Kita sepakati bersama harus disiplin dan tepat waktu. Kemudian saling membantu dan bekerja sama. Ada anak-anak yang mengusulkan kalau kontrol-kontrol tidak tidak mau membantu kok, tidak ketika dipinjami sesuatu tidak boleh kok, seperti itu lah. Akhirnya kita membuat kesepakatan atau keyakinan harus saling membantu dan bekerja sama. Kemudian menjaga kebersihan, itu ada yang mengusulkan tidak boleh mengotori lantai, tidak boleh membuang sampah di kelas atau bagaimana. Kita rangkum menjadi kalimat positif menjadi menjaga kebersihan. Kemudian menjaga sopan santun, karena ada yang usul tidak boleh berbicara ketika ada yang menjelaskan atau tidak boleh berkata kotor. Nah, seperti itu harus akhirnya kita buat menjadi kalimat positif
menjaga sopan santun, menghargai sesama juga seperti itu. Nah, di sini ada beberapa prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, seperti tadi yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau ukuran kertas poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapat. Jadi semua anak itu dapat menuliskan usulan atau peraturan yang sudah mereka buat. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan kelas dengan cara mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya kalimat misalkan anak mengusulkan dilarang membuang sampah sembarangan, kata-kata dilarang itu karena kalimat negatif diubah menjadi buang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Kemudian keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu dipajang ke dinding atau di kelas supaya bisa terlihat, bisa kita sepakati bersama, kita yakini bersama. Kemudian, tadi saya sudah menyampaikan tentang segitiga restitusi dulu. Nah, ini saya akan lebih mendalam lagi menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu menstabilkan identitas. Artinya dalam menstabilkan identitas itu biasanya kita dapat mengucapkan pada anak-anak itu, bilang pada anak ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan ini. Ini termasuk sebuah menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu kalau berbuat kesalahan itu, kalau langsung kita tanya yang kita hukum itu pasti akan ada efek yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi kalau kita awali dengan kita stabilkan identitasnya, kesalahan tersebut maksudnya, nanti anak itu akan terbawa, emosional akan terbawa, akan oh iya saya salah seperti itu. Tapi dengan kesalahan ini saya akan masih bisa belajar dengan kesalahan itu dan akan memperbaiki kesalahan itu. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Itu biasanya dapat dilakukan dengan menanya pada anak bahwa dia melakukan itu pasti punya alasan. Itu namanya divalidasi tindakan yang salah. Jadi, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini karena keyakinan kelas tadi sudah kita buat, kita sudah sepakati bersama. Nah, akhirnya kalau anak tadi melakukan kesalahan, kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, misalkan seperti kemarin saya juga melakukan praktek restitusi ya, itu ada anak yang terlambat. Nah, itu langkah pertama saya stabilkan identitasnya, saya tanya. Nah, saya bilang ke anak tersebut, kamu betul hari ini melakukan kesalahan, tapi tidak kamu sendiri ya pernah melakukan kesalahan, saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Ya, itu langkah menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi tindakannya. Kemudian saya bilang, kenapa kamu bisa terlambat? Kita tanya, kenapa kamu bisa terlambat sekolah? Nah, dia menjawab, karena saya karipan Pak, seperti itu. Mungkin pasti dia akan mengutarakan kejadiannya sebenarnya. Saya karipan habis mainan, habis main HP seperti itu.
Jika baunya kesiangan pasti diutarakan ke anak. Kemudian menanyakan keyakinan kelasnya, karena keyakinan kelas sudah kita buat tadi seperti tidak datang tepat waktu. Keyakinan apa? Ya sudah kita sepakati bersama kemarin. Saya tidak tepat waktu, Pak. Nah, akhirnya dia sadar. Oh iya. Berarti kamu hari ini tidak datang tepat waktu. Bagaimana kamu harus apa? Memperbaiki kesalahanmu. Bagaimana kedepannya kita pamit seperti itu. Itu solusinya. Berarti ya, ketika anak itu apa? Datang terlambat, kita coba lakukan restitusi secara langkah ini. Kita tanya kenapa alasannya, kita kuatkan. Setiap orang itu pasti pernah salah. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Akhirnya anak itu pasti akan timbul dalam dirinya, oh iya, saya berikutnya pasti akan memperbaiki kesalahan ini. Saya akan tidur lebih awal supaya tidak bangun kesiangan kembali. Gitu. Nah, ini saya kemarin yang sudah saya ceritakan tadi, ya, saya praktekkan kemarin. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Ini juga termasuk tugas kemarin mempraktekkan membuat apa? Penerapan restitusi.
kasus datang terlambat yang sudah saya praktekkan. Mohon maaf kalau kata-katanya masih belepotan. Kemudian di sini ada kasus lagi yang lebih bagus. Nah, bisa kita bersama. Yang bagus itu beberapa contoh penerapan restitusi. Semoga kita bisa menerapkan dalam sekolah kita sehingga membawa kebaikan untuk sekolah kita. Dan Bapak Ibu, di dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu beradaptasi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana
perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu sebagai posisi manajer atau menuntun murid yang sehingga menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar yang bermartabat Pancasila. Salam merdeka belajar. Demikian Bapak Ibu materi kali ini. Apabila kurang atau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Kalau pertanyaan atau tanggapan boleh ya. Sementara dari saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator Ibu Lydia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Yato. Sebelumnya mari kita berikan tepuk tangan dulu pada Pak Yato. Baik, terima kasih Pak Yato. Baik teman-teman, ibu-ibu, bapak guru, ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan usulan, dipersilakan. Ibu, bapak, ibu, tidak ada? Baik, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan atau usulan dari bapak ibu guru, saya tutup acara belajar bersama dengan Pak Yato. Jadi selaku CDP angkatan 11 di SD Negeri Teguran 1. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi